Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Salah satu yang sangat-sangat signifikan dan begitu bermakna buat kita adalah apa yang diistilahkan di dalam Al-Quran dengan al-hikmah. Sehingga Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapa saja yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberi kebaikan yang amat sangat-sangat banyak, luar biasa. Al-hikmah sangat identik dengan kebaikan, sebab dengan hikmah kita bisa membaca dengan penuh kepastian, karena al-hikmah juga memiliki akar kata yang sama dengan hukum. Hakama yahkumu hukman, dari kata hakama yahkumu hukman, menghukum, memastikan, menetapkan suatu ketentuan. Oleh karena itu, kata-kata hikmah sekali lagi memiliki makna kepastian, memiliki makna kebijaksanaan atau bijak. Sebagian para ulama, terutama di kalangan para ahli usul fiqh misalkan, mendefinisikan al-hikmah itu dengan al-maslahatul lati yatarattabu 'alaiha al-fi'lul mansyud. Al-hikmah adalah suatu kemaslahatan, suatu kepentingan, sesuatu yang maslahat buat kita. Maslahat itu ada dua sisi. Pertama, kita bisa menarik manfaat. Segala sesuatu yang manfaat buat kita, kita tarik. Dan yang kedua, sisi penolakan terhadap segala bentuk yang madarat atau yang merusak dalam kehidupan kita, maka ditolak. Itu juga maslahah buat kita. Oleh karena itu pula, syariah Islamiyah difokuskan pada tahqiqul masalih, sebagaimana dipaparkan oleh para ulama di dalam tema yang besar, yaitu tentang maqasid asy-syariah. Tujuan kenapa syariah Islamiyah itu diberlakukan, diturunkan kepada umat manusia, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan. Semuanya terfokus kepada apa yang disebut dengan tahqiq al-masalih, untuk mewujudkan segala bentuk kemaslahatan buat manusia. Nah, kemaslahatan itu sendiri baru bisa dipetik dari suatu tindakan dan perbuatan yang dituntut atau diminta. Ketika ada sebuah perbuatan yang diminta dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ ada yang disebut dengan maslahah. Ada satu kepentingan, ada satu hal yang maslahat buat kehidupan manusia. Makanya kalau kita memperhatikan dan mentadabburkan Al-Qur'anul Karim, dimensi hukum dalam Quran tidak lepas dari dua hal. Yang pertama perintah, dan yang kedua adalah larangan. Perintah tidak lain dalam rangka memerintahkan kita supaya kita melakukan satu tindakan yang dengan tindakan itu kita bisa menarik satu kemaslahatan, satu manfaat buat hidup kita. Begitupun halnya pada saat kita mendapatkan larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu kepada kita, pasti ada sesuatu yang Allah menginginkan supaya kita terhindar dari madarat, dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilarang itu. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan al-hikmah. Sehingga al-hikmah tidak dibatasi oleh 1, 2, 3 orang. Bahkan dari siapapun hikmah itu kita dapatkan, itu paling berhak kita untuk memperolehnya. Bahkan salah satu hadis mendukung begitu kuat pentingnya kita memperhatikan al-hikmah itu. Dalam salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, di mana saja dia menemukannya, termasuk dari siapapun, maka dia paling berhak untuk kemudian mendapatkannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.